warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Askia, NPM 201540111003, mahasiswa kebidanan semester 1 Distrik Bina Husada Palembang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi pada wanita yang merupakan tugas dari mata kuliah anatomi fisiologi. Jadi, sistem reproduksi pada wanita itu dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sistem reproduksi wanita bagian luar atau genitalia eksternal dan sistem reproduksi wanita bagian dalam atau genitalia internal. Genitalia eksternal itu terdiri dari yang pertama ada mons pubis, adalah bagian yang menonjol di atas simfisis yang kaya akan lemak dan ditumbuhi rambut pada masa pubertas. Yang kedua ada labia mayora, merupakan jaringan yang mengandung lemak ditumbuhi rambut yang merupakan kelanjutan dari mons pubis yang berfungsi untuk melindungi vagina. Yang ketiga ada labia minora, merupakan lapisan yang tidak mengandung lemak, tidak ditumbuhi rambut, dan terletak di bagian dalam labia mayora. Yang keempat ada klitoris, adalah bagian yang terdiri atas pembuluh darah dan serabut syaraf sensoris yang berfungsi untuk menstimulasikan. Yang kelima ada uretra opening, merupakan saluran yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran urin. Yang keenam ada vestibulum, merupakan pembatas labia minora kanan dan kiri dan juga sebagai pemisah antara klitoris dan uretra opening. Yang ketujuh itu ada himen atau selaput darah, adalah jaringan yang menutupi lubang vagina yang bersifat rapuh dan mudah robek. Himen ini berlubang sehingga menjadi saluran lendir yang dikeluarkan uterus dan darah menstruasi. Yang kedelapan ada perineum, adalah pemisah antara vagina dan anus. Dan yang kesembilan itu ada anus, adalah saluran pengeluaran feses. Yang selanjutnya itu ada genitalia internal. Genitalia internal itu terdiri dari yang pertama ada vagina, adalah sebuah tuba berdinding tipis yang dapat melipat dan mampu meregang dengan luas karena adanya tonjolan serviks ke bagian atas vagina. Panjang dinding anterium vagina itu hanya 9 cm, sedangkan panjang dinding posterium vagina adalah 11 cm. Vagina letaknya itu ada di belakang rektum dan di depan kandung kemih. Fungsi utama vagina adalah mengeluarkan lendir uterus dan darah menstruasi. Yang kedua ada uterus. Uterus merupakan jaringan otot yang kuat dan berdinding tebal. Uterus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada fundus uteri, yang kedua ada corpus uteri, dan yang ketiga ada serviks. Uterus juga terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan perimetrium atau lapisan luar. Yang kedua ada lapisan myometrium atau lapisan tengah. Dan yang ketiga ada lapisan endometrium atau lapisan dalam. Yang ketiga ada tuba fallopi. Tuba fallopi merupakan tempat terjadinya fertilasi atau pembuahan. Panjang tuba fallopi adalah 12 cm dengan diameter 3-8 cm. Jadi, pada tuba fallopi itu terjadi pertemuan antara sel sperma dan sel telur di ampula. Dinding tuba fallopi itu tersusun atas epitel bersilia atau rambut getar. Gerakan-gerakan silia ini yang membantu sel telur dari ovarium bergerak menuju ke uterus. Dan yang keempat itu ada ovarium, di mana pada wanita ovarium itu terdapat di bagian kanan dan kiri panggul. Di dalam ovarium itu terdapat folikel dan corpus luteum. Folikel merupakan kantung cairan yang berisi oosit yang matang untuk membuat sel telur, di mana folikel juga berfungsi untuk menghasilkan hormon estrogen yang diperlukan untuk perkembangan sel telur. Sedangkan corpus luteum merupakan jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovumnya. Yang selanjutnya ada panggul, di mana panggul adalah tulang berbentuk cincin yang membentuk bagian esensial dari skeletal yang memungkinkan gerakan tubuh. Panggul letaknya bersendi dengan vertebra lumbalis kelima.
di dalam panggul itu terdapat 4 tulang, yaitu 2 tulang innominata, 1 sacrum, dan 1 coccygeus. Yang pertama itu ada tulang innominata, yaitu terdiri dari ilium dan ischium. Yang kedua ada sacrum, di mana sacrum itu terletak di antara iliaca dan di antara innominaca. Di dalam sacrum itu terdapat 5 vertebra yang saling menyatu. Adapun bagian sacrum, itu yang pertama ada promontorium, yang kedua ada cekungan sacrum, dan yang ketiga ada ala atau sayap. Dan yang ketiga itu ada coccygeus, merupakan bagian terbawah, berbentuk segitiga dan bersendi dengan sacrum. Yang selanjutnya ada jenis-jenis panggul, yaitu terdapat 4 jenis panggul. Yang pertama ada panggul ginekoid, yang kedua ada panggul android, yang ketiga ada panggul antropoid, dan yang keempat ada panggul platypeloid. Yang selanjutnya ada siklus hormonal, di mana pubertas itu terjadi pada usia 12-16 tahun, sesuai dengan keturunan, bangsa, iklim, dan lingkungan, di mana pertama kali terjadinya menstruasi itu disebut juga dengan menarse. Pertumbuhan payudara pertama disebut juga dengan teralse, dan tumbuhnya rambut kemaluan itu disebut juga dengan pubarse. Yang selanjutnya itu ada sistem hormonal menstruasi, terdiri dari yang pertama ada GnRH, yaitu hormon yang disekrensikan oleh hipotalamus untuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang kedua ada FSH, adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofisis untuk pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Yang ketiga itu ada LH, adalah hormon yang dikeluarkan oleh hipofisis untuk menginduksi progesteron. Yang keempat ada estrogen, merupakan hormon yang dikeluarkan oleh ovarium. Yang kelima ada progesteron, adalah hormon yang dikeluarkan oleh ovarium, khususnya oleh corpus luteum. Dan yang keenam itu ada prostaglandin dan prostacyclin, adalah hormon yang dihasilkan oleh sel stroma, yaitu di dalam endometrium. Dan yang terakhir itu ada hormon-hormon ovarium, di mana terdapat 3 hormon. Yang pertama ada estrogen, yang kedua ada progesteron, dan yang ketiga ada relaksin. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan dalam penyebutan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.